Selamat datang kembali di Grid Otomotif. Kali ini sesuatu yang bisa dibilang nggak biasa buat saya teman-teman, karena mau ngebahas satu mobil yang sangat besar ini. Ini adalah Mercedes-Benz Sprinter A2 karya dari Lombardi. Kayak gimana modifikasinya? Ikutin terus. Nah, tadi udah saya bilang teman-teman di awal, mobil besar ini adalah Mercedes-Benz Sprinter A2, karya dari Lombardi. Tapi sebelum masuk ke dalam, menu utamanya, ya pasti kita bahas dulu lah dari bagian luar gitu ya. Dimensinya udah pasti cukup besar, nanti kita cantumin di sini spesifikasinya kayak gimana. Sedikit lah ya ulasan di bagian luar, ada tambahan awning di sini. Nah, kalau misalnya nyinggung-nyinggung sedikit soal awning, pasti ini arahnya ke camper van gak sih? Tapi ini Sprinter dan Lombardi gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton video dari Grid Otomotif sebelumnya, pernah lihat modifikasi interior karya dari Lombardi itu, wow, mewah banget. Keren banget gitu modifikasi interiornya. Makanya nggak kebayang nih, ini camper van tapi super mewah. Makanya biar nggak penasaran, langsung aja masuk yuk. Nah, kita udah masuk. Ini di bagian kabin utamanya lah bisa dibilang, karena ini captain seat. Kenyamanannya full lengkap, keren banget. Dan udah pasti fitur-fitur elektrik ini lengkap banget. Kita bahas satu-satu. Pertama, dari leg rest-nya teman-teman. Nah, ini bisa dinaikin. Lalu ke reclining-nya nih, sandarannya. Jadi bisa lebih rebah. Karena di belakang posisinya agak jauh, ya bisa rebah maksimal, ini udah mantep banget lah gitu. Terus selain sandarannya juga bagian punggung bisa diatur lagi teman-teman. Nah, ini yang saya lagi pencet nih, si headrest-nya bisa naik turun. Wow, ini keren banget sih. Nah, sedikit penjelasan soal si captain seat ini. Kalau kita ngomongin material, ini lembut banget, nyaman banget. Ini udah pasti dari premium leather. Ini keren banget. Udah gitu, kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini pakai diamond stitching gitu. Nah, makanya dia membuat mata kita ngerasanya tuh ini udah mewahnya lengkap gitu. Terlepas dari semua fitur yang udah menempel di captain seat ini. Jadi semakin lengkap lah. Mata kita dimanjakan, tubuh kita juga dimanjakan. Ini keren banget. Nah, kalau misalnya ada tamu atau ada teman-teman gitu ya yang lain, ini ternyata captain seatnya bisa diputar teman-teman. Bisa ngadep ke belakang, jadi posisinya bisa berhadapan-hadapan dengan orang lain yang sedang duduk di jok bagian belakang di baris ketiga gitu. Enough soal captain seatnya. Sedikit soal penjelasan. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya di sisi kanan ini. Ini ada, kalau Lombardi sih tulisnya cabin control. Jadi ini adalah touchscreen buat ngatur beberapa fitur yang sudah menempel di mobil ini. Pertama, lampu. Ambient light-nya bisa nyala lebih terang. Jadi nyalanya itu nggak langsung dari mati ke nyala terang ya. Ada beberapa pencahayaan yang diatur di sini. Nah, ini lebih redup lagi. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ada kitchen light-nya juga. Wow. Nah, nanti kita bahas nih. Ada kitchen-nya. Ini menarik banget sih teman-teman. Di mobil Mercy Sprinter ini semewah ini tapi ada kitchen-nya. Ini gimana ceritanya gitu kan? Ada main light-nya juga. Oke. Jadi ada beberapa fitur yang disematkan di panel touchscreen ini. Pintu juga ada. Coba saya pencet ya. Bye bye. Nah, kalau teman-teman lihat di sisi kiri dekat pintu ya, di pilar B sebelah kiri itu ada tombol untuk pintu juga. Tapi karena ada pengaturannya juga dari sini, kita nggak usah jauh-jauh untuk membuka pintu. Misalnya ada orang yang mau masuk,
Kita nggak usah bangun ke sana, tinggal pencet aja di sini. Oke, itu soal pintu. Lalu soalnya ada curtain setnya atau si tirainya, bisa kita pencetnya. Udah lengkap lah soal fitur yang sangat praktis. Bahkan sekalian duduk kita di sini bisa ngontrol area kabin sebesar ini. Gitu. Saya bakal bahas beberapa yang lain, terutama di bagian kitchen setnya. Yuk kita ke sana. Ada beberapa hal yang masih harus dibahas dari modifikasi camper van VVIP ini bikinan Lombardi. Tapi sebelum ke sektor kitchen set, takutnya kelewat. Ada tombol juga di sini nih untuk kontrol si tirainya atau curtainnya. Sama ada tombol putar di sini. Ternyata ini adalah tombol audio untuk kontrol si volume TV. Anyway, ini adalah TV dari Samsung. Ukurannya 32 inci. Ini adalah Smart TV ya. Cakep banget sih, jadi entertainmentnya juga dapet teman-teman. Sebelum ke bawah, ini nih hampir kelewat karena ini bisa dibuka. Wow, ada kompartemennya besar banget. Tapi so far ini masih kosong. Ya kalian bisa isi apa lah ya, sesuatu gitu yang memang dibutuhkan selama kalian dalam perjalanan. Ini cakep banget sih. Oke, beralih ke bawah, cukup simple. Tapi ini adalah bagian yang paling bikin gak nyangka. Tahu nggak ada apa? Ada wastafelnya dong. Keren loh. Cakep. Bisa nyala lagi. Tuh. Ya. Oke. Ini bisa nyala teman-teman. Nah kalau udah nggak dipakai lagi, bisa ditutup. Oke. Lebih praktis, simple. Jadi kelihatannya juga nggak kotor gitu ya. Nah airnya dari mana? Airnya tuh ternyata ada di bagian tengah ini. Ini adalah tangki airnya yang nanti disedot gitu, dihisap melalui pompa dan ngalirnya ke sini gitu. Nanti pembuangannya gimana? Pembuangannya ya simple, nanti pembuangannya seperti air AC pada umumnya aja gitu teman-teman. Yang hampir nggak ketahuan justru adalah di bagian bawah. Pertama ya, yang kelihatan dulu nih, di tengah ada kulkas dari Dometic. Ini ukurannya kira-kira 50 liter mungkin. Kita coba cek aja. Buka. Wow. Ya, praktis banget dan ini nyala loh semuanya. Jadi bisa buat naruh minuman, es juga bisa pastinya, atau mungkin beberapa snack yang kalian butuhin untuk dia tetap dingin gitu. Ke sebelah kanan dulu, yang kelihatannya kayak nggak ada apa-apa, tapi ternyata saat dibuka, digeser, ada dispenser. Dan ada beberapa gelas juga nih. Nah ini ada dispenser, pastinya ada sumber airnya. Tapi apakah sama dengan sumber air yang untuk wastafel? Ternyata beda. Kita lihat, di sebelah kiri. Ini dia galonnya teman-teman. Ini untuk air di dispenser. Jadi pasti beda ya sumber airnya. Untuk wastafel ada tangkinya sendiri. Untuk dispenser ada tankinya sendiri. Oke, kayaknya itu aja. Nah, kita selingin dulu obrolan seputar ulasan tadi dari Mercy Sprinter A2. Saya dengan Andrew sebagai Presiden Direktur dari Lombardi Auto Indonesia. Ya sebenarnya sih yang desain kita tim ya, bukan saya sendiri. Maksudnya ini work of tim everyone ya. In Lombardi lah. Semua orang udah banyak lah yang tahu soal Lombardi. Apalagi kemarin sempet heboh soal Raffi Ahmad kan ya. Di 2018 ya Pak ya? 2018 Raffi Ahmad. 2018 ya, itu Toyota Alphard. Tapi kali ini malah ke mobil yang lebih gede, Sprinter gitu. Tadi kita yang lagi kita bahas itu A2. Itu udah gede banget kan, belum lagi yang A3 gitu, nggak tahu lah nanti ada atau enggak gitu kan. Nah anyway, kenapa malah makin lebar gitu segmennya? Ya karena salah satunya kan salah satu dari berbagai hal ya. Salah satunya juga permintaan dari customer. Ada permintaan customer, make sense juga sih. Kita pengen jalan-jalan rame-rame, ya tetap luxury, tapi juga pengen dapet fungsionalnya juga. Bukan cuman mobil yang dipakai tiap hari, tapi kadang-kadang kan occasionally kadang-kadang lu butuh mobil yang besar buat bawa traveling. Ya buat barang keluarga, misalnya kakeknya dia mau
ngumpul pergi bareng, nggak mau misah-misah mobilnya, mau sama cucunya, sama anaknya juga. Jadi memang konsep kita ke depannya kita banyak mainnya di A3. Oh wow, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Waktu kita bikin mobil ini, occasion-nya beda. Oke. Jadi gue tuh pengen camping katanya customernya. Saya tuh pengen jalan-jalan kemana, terus bisa tidur dalam mobil, bisa masak, bisa enjoy camping dalam mobil lah. Challenge-nya apa sih? Alphard itu kan jelas lebih kecil dimensinya dibanding Sprinter. Challenge-nya justru karena ini besar, apa yang lu masukin ke dalam sana? Bingung ya awal-awal. Itu yang jadi pertama awal, ini mobil sebesar ini, kita ngomong dari tinggi ya, walaupun panjangnya kan A2 nggak seberapa, masih di 6 meter. Cuma kan dari tinggi ini, kita ngedesain sesuatu yang tadinya tidak bisa kita lakuin di Alphard. Tidak bisa kita lakuin di Mercedes V-Class. Nah, di situ mulai kita kumpul sama tim, kira-kira enaknya diapain? Lebih kayak gitu sih. Iya. Ngomongin soal tadi improvement challenge segala macam, nah itu kan mobil lebih gede dibanding Alphard. Berapa lama sih waktu yang dihabisin buat riset, buat pengerjaan sampai finish gitu? Ini lumayan lama sih. Jadi mobil ini tuh nyampe di kita itu kalau nggak salah di Februari 2021. Berarti udah 10 bulan. Wow. Butuh berapa sih biayanya untuk bisa buat seperti itu? Atau mungkin planning ke depannya dari Lombardi, kira-kira berapa sih ngelego si Sprinter ini gitu nantinya? Kalau yang ini, orangnya spending kira-kira habis sekitar 800-an. Kalau yang ini memang dia banyak sekali yang dia masukin ke dalam kan. Dia ada tenda yang bisa kebuka, terus dia ada sistem elektrikalnya juga ada 2. Bakal nyenggol gak sih mobil-mobil yang lebih kecil gitu, misalnya kayak LMPV atau apa? Ada planning juga sih ke arah sana. Menarik juga gak sih? Sebenarnya ada planning juga sih ke arah sana sih. Jadi kita pengen masuk di market yang lebih, sekarang kita masuk di luxury. Kita mau masuk ke kelas menengah lah. Oke. Tapi kita baca dulu kebutuhannya. Oke, mungkin itu aja kali yang kita obrolin kali ini, Pak. Thank you banget, Pak Andrew. Langsung thank you waktunya lagi. Ya udah datang ke sini. Siap, sama-sama. Balik lagi kita ngobrolin soal mobilnya. Oke, asik ya. Udah di dalam. Tadi udah kita bahas beberapa bagian, terus juga udah ngobrol lah sama Pak Andrew. Dijelasin kenapa ya dan segala macamnya gitu. Nah, kali ini kita mau bahas detail yang di bagian belakang ini. Sebenarnya ya ini bisa dibilang baris ketiga juga lah ya. Karena di depan kan tadi kita udah bahas ada captain seat-nya segala macam gitu, teman-teman. Ini secara fitur, kecanggihan, kenyamanan dan kemewahannya, wow, nggak kalah mewah lah sama yang di bagian captain seat. Mungkin beberapa orang orientasinya pemikirannya seperti itu ya. Nah, kita mulai dari yang paling deket dengan tubuh gua, yaitu joknya. Ini nyatu gitu, jadi kayak nyambung lah gitu gampangnya ya teman-teman. Tapi, nih lihatnya, pelan-pelan aja. Indahnya hidup ini. Jadi kalau kita ngomongin sandarannya, fitur elektriknya, itu semua berfungsi nih. Cukup dengan kendali yang ada di konsol tengah ini teman-teman. Mulai dari sandaran, posisi maju mundurnya juga bisa. Nih lihat ya. Ini pelan-pelan ini sebenarnya maju mundur loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat. Lalu di sisi satu lagi. Nah, ini lagi ngangkat nih si leg rest-nya teman-teman. Nah, ini juga maju mundur nih teman-teman. Oke. Jadi ada 2 tombol. Nah, ada tombol tambahan juga di sini ada 2. Ini untuk lampu. Kalau yang sebelah kanan tentunya untuk lampu kanan. Terang banget ya. Kita matiin lagi. Yang sebelah kiri juga pasti untuk lampu sebelah kiri. USB port di sini untuk charging, entah power bank kalian atau smartphone kalian. Lalu ada cup holder pastinya. Dan ini ya bisa dilipat lagi. Nah, ini pasti untuk armrest fungsinya, sekaligus beberapa fitur yang tadi saya udah jelasin teman-teman. Oke, itu di bagian joknya. Fiturnya sangat lengkap seperti pada jok mewah di mobil pada umumnya. Lalu masuk ke sisi sebelah kanan, ada kompartemen nih, gede banget. Nah, yang ini agak dalam. Terus ada tambahan lampu gitu juga ya. Jadi wajar lah karena ini cukup dalam, perlu pencahayaan biar kita lebih mudah melihatnya. Tapi sebenarnya
Bisa dibilang kalau misalnya kita pakai Mercy Sprinter bikinan Lombardi ini nggak perlu banget power bank gitu ya, karena ada colokan juga nih buat charging gitu teman-teman. Cup holder pastinya di sisi sebelah kanan ini. Wow, ini lembut banget gitu ya disentuhnya. Langsung merasakan kemewahan yang nyata. Wah. Nah, ini yang paling menarik. Jadi ini nggak cuma gundukan sandaran atau kompartemen yang tinggi gini aja gitu, tapi ada sesuatu yang diselipkan di sini. Wow, keren gak sih? Ada meja juga dan, ini keren sih. Ini keren sih. Ya buat taruh piring, makanan, laptop ketika sambil bekerja bisa. Sepraktis itu langsung masukin lagi. Dan ngambilnya juga mudah karena di sini ada tambahan tali untuk ditarik. Bahannya sweat sehingga kita lebih nyaman ketika menyentuhnya. Nah, selain itu di bagian ini juga ada seperti power window lah teman-teman untuk ngangkat si curtain atau tirainya ini. Nah, ini elektrik, keren. Nah, ada beberapa hal yang masih harus saya kasih tahu, tapi saya harus geser ke sebelah kiri nih. Nah, udah. Sebelum itu, turunin lagi si armrestnya. Lalu, majuin posisi si sofa. Udah, kita kira-kira aja lah ya. Udah cukup maju kira-kira. Lalu, naikin leg restnya. Malah turun dia. Nah, naikin. Ya kan naik pelan-pelan. Nah, ini naik nih. Tuh kan. Oke. Sorry sebelumnya ya, bukan nggak sopan, karena pengen ngasih lihat ke teman-teman. Nah, sudah rata. Majuin lagi sedikit kali ya. Op. Lalu sandarannya direbahin. Op. Wah, nyaman banget nggak? Gokil ya. Ini bener-bener campervan versi VVIP dan the one and only loh di Indonesia. Keren. Rasanya saya udah cukup nikmatin kemewahan dari Mercedes-Benz Sprinter ini, bikinan Lombardi yang wow. Speechless lah ya kalau nyobain ini. Ini bener-bener nyaman, bener-bener elegan, bener-bener mewah. Dan semuanya nggak berlebihan gitu kalau kita lihat pakai mata secara visual. Sentuhannya, lekukannya, stitchingnya, bahkan space-space yang kita nggak duga ada sesuatu, ternyata ada tambahan meja seperti ini yang tadi saya udah jelasin. Dan ini luar biasa, kepraktisan dan detailnya mantap banget. Wow, ini keren banget lah. Kecanggihannya juga, fitur-fiturnya luar biasa. Buat kalian yang mau kasih komentar tentang modifikasi dari interior mewah campervan ini bikinan Lombardi, kalian bisa kasih komentar di bawah. Lalu jangan lupa juga follow Instagramnya Lombardi di bawah sini ya teman-teman. Terus jangan lupa like dan share dan subscribe. Dan pastinya nyalain loncengnya. Saya Adit, pamit.